In general, debate can be understood as a strategy in an argument or argument with the aim that we can break the opponent opinion and vice versa. Our opinion isn't broken by the opponent. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai suatu strategi dalam suatu argumentasi atau argumentasi dengan tujuan agar kita dapat mematahkan pendapat lawan. Begitu pula sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. The aim of a debate is to convince the opposition that you are right. When the two sides agree on the subject or when one side's argument are more convincing than the other side, that is when the debate comes to a close. Tujuan debat adalah untuk meyakinkan pihak oposisi bahwa Anda benar. Ketika kedua belah pihak setuju pada subjek atau ketika argumen satu pihak lebih meyakinkan daripada pihak lain, itulah saat perdebatan berakhir. Function of debate. First, cultivate speaking skills in expressing opinions while on pro and con conflicts. The second is stimulates thinking skill critical. And the third is stimulate research on controversial issue or topics. And the fourth, learn to think analytically and systematically. And the last is learn to express the result of thought to others. Fungsi of debat. Yang pertama adalah menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik tentang konflik pro dan kontra. Yang kedua adalah merangsang kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah merangsang penelitian tentang masalah atau topik kontroversial. Yang keempat adalah belajar berpikir analitis dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu belajar mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Debat structure. In addition to having element, debat also has a structure that needs to be considered. The first is issue introduction. Introduction to issue are commonly known as topic introduction. The introduction of interesting topic to discuss are topic or issue that are still controversial in society. The second is series of arguments. The series of argument is the time for both teams to present evidence of useful data and fact to support the argument of the debater by evidence. And the last is reaffirmation or conclusion. Reaffirmation or what we usually call a conclusion. Reaffirmation has a function that is at the end, with the aim of making a final statement that confirms that the objection or opinion is for or against. The structure of the debate above provides an understanding and the benefit that debate really requires extensive knowledge. Struktur debat selain memiliki unsur, debat juga memiliki struktur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Pengenalan masalah atau pengantar masalah atau biasa disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih kontroversial di masyarakat. Dan yang kedua adalah serangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan saat bagi kedua tim untuk menghadirkan bukti, data, dan fakta yang berguna untuk mendukung argumentasi pihak pendebat dengan bukti. Dan yang ketiga adalah penegasan kembali atau kesimpulan. Penegasan kembali atau yang biasa kesimpulan. Tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa keberatan atau pendapat tersebut mendukung atau menentang. Struktur debat di atas memberikan pemahaman dan manfaat bahwa dapat sangat membutuhkan pengetahuan yang sangat luas. Element of debate. Not only the meaning, function, purpose, and characteristic of the debate. The debate has several important elements as follows. The first is there is a topic or problem being discussed. Debate
without topic or issue that are discussed, just like food without speech. Will thus blend debat. It can be held if there are topic or issue raised and discussed. The term proposed topic is also known as a musician. The second is affirmative team. Affirmative team or pro team can be defined as a team that support the topic. The task of the affirmative team or pro team is to provide opinions or arguments that support the proposal. The role of the affirmative team is mandatory because it will be against the counter team. The third is negative team or counter team. There is an affirmative team or a pro team. There is a negative team or a counter team. Those are the elements that must be met in debating activities. The task of the negative team or the counter team itself is to convey disagreements or opinions that reject the proposal by breaking the argument present by the pro team. Neutral party. Neutral parties are needed in a debate to provide support and encouragement to both parties, both pro and contra. As the name suggests, neutral parties are not allowed to support either party. Moderator. Moderator is an element that is no less important. The moderator has the function to lead a debate, so that it is in accordance with the debate procedure and guides the discuss of the topic so that it doesn't not leave the discussion. Writer or minutes. A debate activity requires someone who is in charge of recording all opinion expressed by the pros, cons, moderator, even the neutral team, namely the minutes. Basically, the notes taker is tasked with writing the conclusion of the debate. However, the minutes also record the statement, final, conclusion, debate motion, and submission of the debating parties. Elemen of debat atau elemen debat bukan hanya arti, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri debat. Debat memiliki beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama adalah ada topik atau masalah yang sedang dibahas. Yang kedua adalah perdebatan tanpa topik atau isu yang dibicarakan, seperti halnya makanan tanpa bumbu akan terasa hambar. Debat dapat diadakan jika ada topik atau isu yang diangkat dan didiskusikan. Istilah usulan topik disebut juga dengan mosi. Tim afirmasi atau tim afirmatif. Tim afirmatif atau tim pro dapat didefinisikan sebagai tim yang mendukung topik. Tugas tim afirmatif atau tim pro adalah memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan tersebut. Peran tim afirmatif adalah wajib karena akan melawan tim lawan. Ketiga, tim negatif atau tim kontra. Ada tim afirmatif atau tim pro, ada tim negatif atau tim kontra. Itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan debat. Tugas tim negatif atau tim kontra sendiri adalah pendapat yang menolak proposal dengan mematahkan argumen yang disampaikan oleh tim pro. Keempat adalah partai netral atau pihak yang netral diperlukan dalam suatu perdebatan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral tidak diperbolehkan mendukung salah satu pihak. Dan ada moderator. Moderator adalah elemen yang tidak kalah pentingnya. Moderator memiliki fungsi untuk memimpin debat agar sesuai dengan prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak meninggalkan diskusi. Dan yang terakhir adalah penulis atau risalah. Suatu kegiatan debat memerlukan seseorang yang bertugas mencatat semua pendapat yang dikemukakan oleh pihak yang pro, kontra, moderator. Bahkan, tim netral yaitu notulen, pada dasarnya notulen bertugas untuk menuliskan kesimpulan dari debat. Namun, risalah juga mencatat pernyataan, kesimpulan akhir, mosi debat, dan pengajuan pihak-pihak yang berdebat. Types of debat. Debat is flexibly activity. Here are some types or models of debat. First is parliamentary debat. Parliamentary debat, commonly known as assembly or parliamentary debat, are debates that aim to support
law that will be formed, evaluated until it is passed. This parliamentary debate is more formal and more state in nature, therefore the rules and procedures that apply are also stricter. The second is cross-examination debate. Second, namely cross-examination debating, or so-called debate for re-examination. This debate for re-examination, this debate aims to find the truth in the previous explanation. Usually, this debate is accompanied by main interrelated question. The question asked are nothing but no string it that questioner. The last is formal conversational or educational debating. This third debate includes the conventional formal debate or educational debate. This educational debate is directed toward good thing for both parties. In practice, the nature of the ties, this type of the debate is competitive because it aims to form a mentality in expressing opinions and ultimately the developed skill among debate participants. Although it is called unconventional debate, educational debate has a process that still fulfill the element of a debate. Jenis debat. Debat adalah kegiatan yang fleksibel. Berikut beberapa jenis atau model debat. Yang pertama adalah debat parlemen. Debat parlemen yang biasa disebut dengan debat majelis atau parlemen adalah debat yang bertujuan untuk mendukung suatu undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi hingga disahkan. Debat parlemen ini lebih bersifat formal dan kenegaraan, sehingga aturan dan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Yang kedua adalah debat ujian silang. Kedua yaitu debat ujian silang atau biasa disebut debat ujian ulang. Debat ini bertujuan untuk mencari kebenaran pada ujian-ujian sebelumnya. Biasanya debat ini disertai dengan banyak pertanyaan yang saling terkait. Pertanyaan yang diajukan tidak lain untuk menguatkan si penanya. Dan yang terakhir adalah debat konvensional, formal, atau edukasi. Debat ketiga ini termasuk debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat edukatif ini diarahkan pada hal-hal yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif karena bertujuan untuk membentuk mentalitas dalam mengemukakan pendapat dan pada akhirnya untuk mengembangkan keterampilan di antara para peserta debat. Meski disebut debat konvensional, namun debat edukatif memiliki proses yang tetap memenuhi unsur-unsur debat.